Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan studi kasus toko buku dengan nama toko bukunya itu Booksley. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk ujian akhir semester rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Berkerida Rahmanin Tias dengan NRP 16/2021-044. Perkenalkan, nama saya Setio Suryani Kamil dengan NRP 16/2021-052. Dan saya sendiri, Rifaulia Risyanti dengan NRP 16/2021-055. Selanjutnya di sini ada yang akan kami bahas. Yang pertama ada filosofi Booksley, deskripsi umum, aktor dan aktivitas, demo program, dan kesimpulan. Yang pertama, kita akan membahas tentang filosofi dari Booksley sendiri. Books artinya banyak buku, dan LY atau lie singkatan dari love you, disingkat love books yang memiliki makna cinta pada buku. Jatuh cinta dengan buku adalah pengalaman yang sering dialami oleh para pembaca yang penuh gairah terhadap literatur. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa terhubung secara emosional, intelektual, atau bahkan spiritual dengan buku yang dibaca. Selanjutnya, deskripsi. Jadi Bookslay itu adalah sebuah platform online yang digunakan untuk menjual, mempromosikan buku secara elektronik, dan membeli buku tanpa perlu mengunjungi toko fisik. Bookslay adalah bentuk perdagangan elektronik yang memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi katalog buku, membuat pembelian, dan melakukan transaksi melalui internet. Di dalam web Booksley ini terdapat fitur-fitur seperti katalog buku, yaitu memuat daftar lengkap buku yang tersedia untuk dibeli. Setiap buku biasanya dilengkapi dengan deskripsi, penulis, dan sampul buku untuk memudahkan pelanggan dalam menemukan buku. Selanjutnya, pencarian. Memungkinkan pelanggan untuk mencari buku berdasarkan judul, penulis, atau kata kunci tertentu. Membantu pelanggan menemukan buku dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, keranjang belanja. Setelah pelanggan memilih buku-buku yang ingin dibeli, pelanggan dapat menambahkannya ke dalam keranjang belanja. Terakhir, check out dan pembayaran. Pelanggan dapat melanjutkan ke proses check out. Di tahap ini akan diminta untuk mengisi informasi pengiriman dan melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang dia. Selanjutnya, setelah sebelum yang dibicarakan itu, di website Booksley itu terdapat aktor dan aktivitas. Aktornya itu ada dua, yaitu admin dan user. Di dalam admin itu tersedia register dan akun akun login untuk bisa nge-create data buku. Sebelumnya create itu nge-create, read, update, dan delete. Melakukan pencarian produk, melihat data orders, melihat data customers, melihat transaksi yang masuk. Selanjutnya, aktor dan user dengan aktivitas register dan login akun, melihat katalog buku, melakukan pencarian produk, membeli buku, memasukkan ke keranjang, melakukan transaksi. Selanjutnya di sini kami akan mendemokan program kami yaitu Booksley. Selanjutnya di sini sudah masuk ke dalam home Booksley. Di sini ada katalog buku, menampilkan semua buku-buku dan ada about us, ada menu, fitur, kontak, follow us, sama di bagian footer ini sudah tersedia semua. Dan di sini saya akan melakukan register terlebih dahulu, tapi di sini saya akan ngasih tahu di bagian atas ini ada kita bisa pencet lewat sini atau kita bisa pencet di bagian footer di fitur dan juga bisa di icon profile di kanan sini. Sini saya akan register terlebih dahulu, memasukkan nama, email, dan password. Di sini saya akan memasukkan passwordnya 12345, masukin angka lagi, dan di sini saya akan login sebagai, saya akan register sebagai admin. Terus registrasi sekarang, selanjutnya di sini kita akan login, masukkan passwordnya angka 1 sampai 5.
login. Nah, selanjutnya kita sudah berada di bagian admin dashboard. Di sini saya akan melakukan eh, penambahan produk baru. Kita pencet di produk di sidebar ini. Selanjutnya, add product. Di sini masukkan semua data-datanya terlebih dahulu. Yang pertama ada dari judul dulu, kita masukkan judul buku. Terus kita masukin penulis bukunya. Selanjutnya kita masukin penerbitnya. Penerbitnya dari Gramedia. Terus di sini masukkan deskripsi produk. Terus tanggal terbit ini 19 Maret 2009. 19 Maret 2009. 2009. Terus di sini kita masukin kategorinya self development. Di sini masukin harganya terlebih dahulu 118.000, terus masukin diskonnya 25%. Untuk harga akhir yang akan ditayangin itu 88.500. Jumlah halaman 256 dan di sini kita akan masukin gambar untuk si gambar buku ini. Selanjutnya, ketika kita sudah mengisi semua data-data untuk menambahkan buku, kita simpan produk. Produk berhasil diupload. Nah, selanjutnya, ini kan menampilkan semua buku-buku nih di produk ini. Ini adalah tampilan dari buku yang sudah dimasukkan tadi, yang sudah ditambahkan. Selanjutnya, kita log out di sini. Nah, ini adalah buku yang tadi telah dimasukkan. Yang telah ditambahkan langsung muncul di katalog buku di home. Kita cek detailnya. Ini detailnya. Selanjutnya ada di bagian home, di bagian untuk sudut pandang sebagai user atau customer yang ingin membeli buku. Dan ini tampilan home. Jadi tampilan home-nya ada produk buku yang sudah di create sama si Ripa sebelumnya, yaitu buku sebuah seni bersikap bodoh amat. Di scroll ke bawah itu tentang about us, tentang kita. Kita bisa see more untuk melihat about-nya. Dan ini adalah about tentang Bookslay. Dan ini pemilik website Bookslay-nya. Ada Berka, ada Satrio, sama Ripa Aulia Risyanti. Oke, lanjut. Jadi sebagai customer, kita akan membeli sebuah buku. Nah, membeli sebuah buku eh, ada di shop, terus T yang sudah di create sama si Ripa tersebut, kita beli buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Kita klik detail produknya, dan ini sudah ada terlampir deskripsi buku, detail buku, dan harganya. Kita buy now. Nah, kalau untuk membeli buku itu, kita harus login dulu. Nah, kalau tidak ada akunnya, kita register. Enter your name, Satrio 123 passwordnya. Sebagai user. Kita register, masukin satrio@gmail.com. Satrio 123. Account, login now, langsung pindah ke our shop lagi. Dan di akun itu ada nama saya, username Satrio, dan emailnya satrio@gmail.com. Lanjut di our shop, kita membeli yang tadi, yaitu buku sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Detail produk, kita buy now.
Dan ada produk added to cart. Di paling atas sudah ada produk added to cart. Nah, ini kita membeli jumlah barangnya satu. Sebagaimana kalau kita update jumlah barangnya kita mesan dua. Kita masukin dulu jadi dua, kita update. Nah, sudah diupdate dan jumlah barangnya berubah dan harga satuannya itu 88.500. Selanjutnya jumlah barangnya dua dengan subtotal ditambah di harga satuan tersebut jadi 177.000. Oke, setelah itu proceed to checkout. Dan ini sudah terlampir detail ordernya, gambar, nama produk, jumlah barang, harga satuan, sama total. Totalnya 177.000. Kita masukin namanya Satrio, payment methodnya cash on delivery, phone numbernya 81234567, Jalan Pahlawan, Kota Bandung, negara Indonesia, PIN kodenya 1234456. Kita langsung order now. Dan sini sudah ada place order, sudah terlampir di place ordernya dengan order date-nya 10 Juni 2023 dengan nama Satrio, nomor HP-nya 81234567, emailnya satrio@gmail.com, alamat Jalan Pahlawan nomor 1 Bandung, Indonesia 123456, dengan produk yang saya beli yaitu buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, yang membeli dua biji buku, kuantitinya 2, dengan total price-nya 177.000. Dengan metode pembayarannya COD, cash on delivery. Oke, selanjutnya kita akan melihat rincian order dari si user Satrio. Kita akan masuk ke akun yang tadi sudah didaftarkan di admin dengan Viva admin, passwordnya 12345, langsung login. Nah, di sini akan muncul dashboard dari admin di mana ada total order, total income, paid, dan not paid. Total order ini dia akan menghitung berapa banyak order yang sudah masuk ke dalam database ini. Kemudian untuk total income itu akan dihitung dari jumlah orderan yang sudah dibayarkan. Itu ada 910.000. Untuk yang paid itu dihitung dari order yang sudah dibayar. Kemudian untuk not paid itu dihitung dari jumlah order yang belum dibayar. Nah, untuk not paid ini sifatnya itu dengan metode pembayarnya itu cash on delivery. Jadi tadi yang diproduksi Satrio masuknya ke not paid. Kemudian untuk yang paid itu masuknya itu dari debit card. Kemudian kita lihat aja di sidebar itu ada orders. Di tabel orders ini ada data-data orders. Tadi ada data si Satrio, dia memesan sebuah seni untuk bersikap bodo amat itu ada 2. Untuk total price-nya itu ada 177.000. Untuk payment statusnya itu cash on delivery. Kemudian kita bisa lihat ke produk. Di produk ini ada fitur search untuk mencari buku berdasarkan kategori. Misalnya kita akan memasukkan kategorinya itu self development. Kemudian di search, dia akan memunculkan beberapa produk buku dengan kategorinya itu self development. Kemudian di sini ada action, edit, dan delete. Yang warna biru itu edit, yang merah itu delete. Kita akan coba satu-satu fiturnya. Yang pertama itu ada action edit, bisa diklik. Kita akan mengupdate produk yang namanya itu You Do You. Kemudian di sini kita akan melakukan edit, misalnya ini menjadi kategorinya itu bisnis, misalnya. Kemudian untuk tanggal terbitnya ini, tanggal terbit kita masukin 2023. Bulan ini dengan tanggalnya itu 1.
2023, tanggalnya itu 1. Untuk deskripsi tetap aja gitu, yang lain juga tetap aja gitu. Kemudian bisa langsung perbarui produk. Jadi yang tadi itu ada alert produk itu berhasil di-update, jadi produk kategorinya itu jadi bisnis. Kemudian untuk fitur delete-nya, kita misalnya akan menghapus produk yang manajemen keuangan, yang di slide 1. Ya, kita klik aja, akan muncul notifikasi berhasil dihapus, kita cek apakah produk benar-benar terhapus, coba di page 2, ya, produknya berhasil dihapus. Kemudian di sini ada customer, di mana di sini tuh data customer, maksudnya kita bisa melihat customer siapa aja yang sudah melakukan register dan login di website Bookslay ini. Itu ada 3, ada Berka, ada Udin, dan ada satu. Kemudian untuk itu bisa langsung logout aja. Jadi kesimpulan kita pada materi kali ini itu tentang Bookslay ini adalah sebuah solusi teknologi yang memungkinkan untuk menjual buku secara elektronik melalui platform web, dapat menyajikan katalog buku, menerima pesanan dan pembayaran, serta memberikan pengalaman belanja yang nyaman bagi pelanggan. Bookslay mempertimbangkan fitur-fitur fungsional dan non-fungsional yang dibutuhkan, seperti pencarian dan penjelajahan yang efisien, proses checkout yang mudah, keamanan data pelanggan, responsivitas tampilan, dan kemampuan skalabilitas. Selain itu, dukungan teknis yang memadai dan pemeliharaan rutin juga penting untuk memastikan performa dan keandalan software. Dalam era digital ini, Bookslay memberikan peluang yang besar untuk mengoptimalkan penjualan buku dan memberikan pengalaman belanja yang modern kepada pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7 tentang studi kasus toko buku yaitu Bookslay. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.